Shalom, good pagi, selamat morning saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini di hari yang baru ada harapan, ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari sebelum menyantap firman-Nya, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan hati yang terbuka. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam sebagai sumber segala berkat. Bukalah pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Ajarilah kami bahwa Engkaulah yang terpenting di dalam hidup kami ini. Ingatkan kami selalu bahwa berkat yang sejati hanya datang dari tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 22-24. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Saudaraku, masa-masa sekarang yang bertambah sulit membuat orang mau melakukan segala cara untuk mendapatkan uang juga kekayaan. Namun, kita sebagai orang-orang percaya tentunya tidak bisa mengikuti dengan cara-cara seperti itu. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Atau apakah saudara menganggap kesuksesan hanya bisa diraih dengan kerja keras tanpa henti? Ya, dunia memang sering mengajarkan bahwa untuk menjadi diberkati dalam finansial atau keuangan, kita harus kerja keras tanpa henti, lembur terus, mengorbankan waktu untuk keluarga, bahkan juga mengorbankan waktu untuk ibadah. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Firman yang berkata dalam Amsal 10 ayat 22 menentang pemikiran itu. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras dan berusaha. Namun, kita harus mengingat bahwa berkat Tuhanlah yang membuat seseorang menjadi kaya, dan berkat-Nya tentu tidak membuat kita susah. Ada kisah nyata dari seorang bernama Truth Cathy. Dia adalah pendiri dari restoran cepat saji Chick-fil-A. Truth Cathy mendirikan restoran ayam cepat saji Chick-fil-A di Amerika Serikat, dan sejak awal ia memegang prinsip iman kekristenan di dalam bisnisnya. Pertama, Chick-fil-A tidak pernah buka di hari Minggu supaya semua karyawan bisa beribadah dan beristirahat. Saudaraku, semua orang tahu bahwa hari Minggu adalah hari paling potensial bagi sebuah bisnis restoran. Dan Samuel Truth Cathy, pendiri Chick-fil-A, juga menyadari hal ini. Namun, ia memutuskan untuk menutup sekitar 1.600 restoran cepat saji miliknya yang tersebar di seluruh Amerika Serikat pada hari Minggu. Nyatanya, bukannya bangkrut, malah penjualan restoran cepat saji Chick-fil-A ini tetap sangat menguntungkan. Dengan berhasil mendapatkan penghasilan kotor mencapai puluhan triliun rupiah di dalam setahun. Kedua, ia membangun perusahaan ini di atas nilai-nilai firman Tuhan. Ia selalu mendukung misi gereja, pelayanan anak-anak, dan pendidikan, walaupun banyak orang menganggap keputusannya akan membuatnya rugi besar karena tutup di hari Minggu, karena melakukan banyak kegiatan donasi untuk kegiatan kerohanian. Faktanya, Chick-fil-A tetap menjadi salah satu restoran paling sukses dan menguntungkan di Amerika Serikat sampai hari ini. Saudaraku, saat berkat datang dari Tuhan, kita tidak perlu kerja dengan melakukan segala cara. Kita tidak perlu menipu, memeras, apalagi mengorbankan kerohanian. Ketahuilah, Tuhan sanggup memberkati tanpa harus mengorbankan diri kita. Karena itu, bekerjalah dengan rajin, namun tetap utamakan Tuhan. Jangan kejar uang sampai kehilangan iman dan waktu berharga bersama keluarga. Percayalah, Tuhan sanggup memberkati dengan caranya yang ajaib. Karena kalau Tuhan yang kasih berkat, saudara tidak perlu lagi berhutang sana-sini, lembur tanpa arah, mengorbankan sukacita, atau bahkan hidup dalam ketakutan. Saudara akan tetap bisa tertawa, bahagia, dan menikmati hidup. Saudaraku, kerja keras itu baik, tetapi jangan sampai dilupakan bahwa yang membuat kaya itu adalah berkat Tuhan.
Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan yang setia, kami belajar hari ini bahwa berkat-Mu jauh lebih manis daripada hasil kerja kami, apapun itu. Tolong kami untuk tidak tergoda oleh dunia yang sibuk mengejar harta tetapi lupa kepada Engkau. Bapa yang baik, jadikan kami jemaat yang Engkau berkati. Pimpin kami di dalam keseharian kami. Ajar kami melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi jemaat-Mu yang tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.